Perkenalkan, saya Eka Kevinda Orashifa, NIM 108270009. Hari ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Logistik Medik dan Non-Medik Rumah Sakit mengenai evaluasi kinerja sistem logistik rumah sakit. Mari kita langsung bahas soal yang pertama. Masuk ke soal yang pertama. Mengapa obat vital atau kategori V wajib 0%, sedangkan non-essential atau kategori N boleh 5%? Jawabannya ada dua aspek utama. Pertama, dari keselamatan pasien. Obat kategori vital itu sifatnya life-saving atau penyelamat nyawa. Jadi, kalau sampai kosong atau stock out, dampaknya bisa fatal langsung ke pasien, makanya targetnya harus 0%. Kedua, dari efisiensi biaya. Kategori non-essential itu obat penunjang yang punya banyak alternatif substitusi. Kalau kita memaksakan stoknya selalu 100% penuh, justru akan menaikkan biaya simpan dan memicu pemborosan dana rumah sakit. Oleh karena itu, toleransinya 5% masih diperbolehkan. Sekarang kita ke soal kedua, yaitu bagian perhitungan. Berdasarkan data logistik rumah sakit APJ, mari kita hitung indikator kinerjanya. Pertama, Inventory Turnover Ratio atau ITR. Rumusnya adalah total distribusi keluar dibagi rata-rata stok. Dari data 12 miliar dibagi 1,5 miliar, didapatkan hasil 8 kali per tahun. Angka ini tergolong baik karena masuk standar target umum. Kedua, waste ratio. Rumusnya nilai kadaluarsa ditambah rusak, dibagi total nilai pembelian, lalu dikali 100%. Dari data 180 juta, dibagi 13 miliar dikali 100%, hasilnya adalah 1,38%. Ini juga masih aman, karena di bawah batas nasional yaitu kurang dari 2%. Lanjut ke indikator ketiga di soal nomor 2, yaitu akurasi stok. Rumusnya adalah jumlah item yang sesuai dibagi total item yang diperiksa, dikali 100%. Dari hasil stock of name ada 460 item sesuai dari total 500 item. Sehingga akurasi stok kita adalah 92%. Nah, angka 92% ini rapor merah bagi rumah sakit karena target minimal akurasi gudang itu harusnya di atas atau sama dengan 95%. Masuk ke soal ketiga mengenai analisis gap. Di sini target ITR rumah sakit minimal 10 kali, tapi aktualnya kita cuma mencapai 6 kali. Mengapa perputaran barangnya lambat? Ada 3 kemungkinan penyebabnya. Yang pertama, ada pembelian berlebih atau over procurement, yaitu pengadaan barang yang asal beli tanpa perhitungan forecasting atau peramalan yang kuat. Yang kedua, stok mati atau dead stock. Kondisi di mana obat sudah terlanjur dibeli, tapi ternyata jarang atau tidak lagi diresepkan oleh dokter. Dan yang ketiga atau yang terakhir, safety stock terlalu tinggi, yang membuat terlalu banyak dana mengendap pada barang-barang yang lambat terjual. Lalu, apa solusi sebagai perbaikannya? Di sini ada 2 rekomendasi strategis. Rekomendasi pertama, lakukan evaluasi dan turunkan batas stok maksimum dengan meninjau ulang data konsumsi real bulanan, serta batasi jumlah pemesanan untuk obat yang bukan kategori life-saving. Rekomendasi kedua, terapkan analisis APJ-VAN secara terintegrasi untuk memperketat pengadaan barang yang bernilai tinggi atau high value, dan sesuaikan pemesanan dengan kebutuhan jangka pendek, seperti mingguan atau bulanan. Terakhir, soal nomor 4. Jika saya menjabat sebagai kepala instalasi farmasi dan menghadapi masalah waste ratio yang melonjak dari 1,2% ke 4,5% karena banyak obat kadaluarsa, saya akan mengambil 5 langkah strategis berikut. Yang pertama, audit akar masalah. Meneliti data harian untuk melacak obat apa saja yang paling banyak kadaluarsa. Yang kedua, penerapan FIFO atau First Expired First Out ketat. Memastikan penataan obat berdasarkan tanggal kadaluarsa terdekat diposisikan di paling depan rak. Yang ketiga, digitalisasi SIM-RS. Mengaktifkan fitur alert atau notifikasi otomatis di sistem 3-6 bulan sebelum obat kadaluarsa. Yang keempat, rotasi stok. Memindahkan obat yang menumpuk di gudang utama ke depo atau poli yang pasiennya lebih ramai agar cepat habis. Dan yang terakhir, kebijakan retur. Memperbarui MOU dengan pihak supplier agar obat yang mendekati tanggal ED atau expired date bisa ditukar atau dikembalikan. Baik, itu tadi pemaparan seluruh jawaban tugas bab 7 dari saya. Semoga bermanfaat untuk evaluasi sistem logistik rumah sakit kita ke depan. Terima kasih.